Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas 1.4.1a.10.1 Aksi Nyata Budaya Positif oleh Tri Gusema Putra Supratno, CGP Rekognisi Angkatan 10 BGP Lampung. Aksi Nyata Budaya Positif, praktik baik pembuatan keyakinan kelas, diseminasi budaya positif, dan pembiasaan budaya positif di SMK Negeri 1 Tapung Hilir. Latar belakang: krisis karakter generasi muda makin mengkhawatirkan karena mudah terpengaruh budaya luar dan dampak teknologi. Sebagai pendidik, kita perlu menerapkan budaya positif di sekolah agar murid mampu menyaring dampak negatif tersebut. Pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan harmonis. Hal ini dilakukan melalui pengembangan nilai-nilai seperti kerjasama, saling menghormati, dan kejujuran di antara siswa, guru, dan staf sekolah. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mengurangi perilaku negatif seperti bullying dan intoleransi. Dengan membangun budaya positif, sekolah dapat menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman, mendukung perkembangan akademik dan emosional siswa secara holistik. Kepala sekolah dan guru berperan sebagai manajer, motivator, dan inspirator dalam menanamkan budaya positif di sekolah, menjadi teladan, ingarso sung tulodo, dan agen perubahan untuk menciptakan murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun deskripsi aksi nyata yang saya lakukan, yaitu berbagi praktik baik, pembuatan keyakinan kelas yang berpihak pada murid di sekolah. Setelah melakukan praktik baik ini kepada guru-guru di sekolah untuk bersama membuat keyakinan kelas, saya menuntun guru dan siswa untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan positif, dan saya juga mengimbaskannya kepada guru-guru di sekolah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah, sehubungan kegiatan yang melibatkan seluruh rekan guru secara langsung di sekolah. Mengingat pentingnya penerapan budaya positif di sekolah, sebagai calon guru penggerak, saya harus mengambil langkah ke arah perubahan yang lebih baik. Kegiatan pengimbasan ini dibuka oleh kepala sekolah. Kegiatan ini dihadiri oleh semua guru yang nantinya akan membuat keyakinan kelas. Pengimbasan ini bertujuan agar para guru dapat berbuat sebagaimana yang disampaikan, sehingga guru dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun tujuannya antara lain, 1. Mendidik siswa untuk melakukan pembiasaan positif di sekolah. 2. Menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri murid atas pemilihan aspirasi idenya melalui keyakinan kelas. Yang ketiga, mengembangkan inisiatif yang tinggi pada diri murid. Yang keempat, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Diharapkan dengan pembiasaan positif tersebut dapat diterapkan baik di rumah, di sekolah, maupun lingkungannya. Adapun yang menjadi tolak ukur, yang pertama, terlaksananya penerapan keyakinan kelas. Yang kedua, mematuhi tata tertib di sekolah. Yang ketiga, terwujudnya siswa yang memiliki karakter positif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia sebagai wujud pencapaian penerapan budaya positif di sekolah. Hasil aksi nyata yang diperoleh, yang pertama, kegiatan aksi nyata praktik baik melalui pembuatan dan penerapan keyakinan kelas membuat siswa merasa lebih percaya diri karena merasa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di kelas. Yang kedua, semua guru di sekolah
antusias membuat keyakinan kelas yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan faktor pendukung keberhasilan. Yang pertama, dukungan dari semua rekan guru, tenaga kependidikan, siswa-siswi, dan orang tua murid. Yang kedua, kreativitas ide dari murid dapat tersalurkan. Yang ketiga, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik pada siswa sehingga menjadi sebuah pembiasaan dan akhirnya menjadi budaya positif, bukan hanya di lingkungan sekolah tapi di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Adapun tantangannya, perbedaan karakteristik murid yang beragam. Yang berikutnya adalah adaptasi dari budaya lama ke budaya baru, membutuhkan proses yang membutuhkan waktu serta hasil yang bertahap. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang di tahun ajaran baru 2024-2025, saya berharap dapat secara konsisten melaksanakan dan menerapkan keyakinan kelas bersama murid-murid yang baru di sekolah saya. Saya ingin menerapkan budaya positif di SMK Negeri 1 Tapung Hilir, Merdeka Belajar, dan ilmu lainnya yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak ini. Lini masa tindakan yang akan dilakukan ada 5 langkah. Langkah yang pertama, saya berdiskusi dan berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Langkah yang kedua, praktik baik membuat keyakinan kelas bersama guru-guru. Yang ketiga, mensosialisasikan budaya positif kepada rekan-rekan guru melalui kegiatan diseminasi budaya positif. Langkah yang keempat, memantau penerapan keyakinan kelas bekerja sama dengan guru, BK, dan orang tua. Membimbing siswa dalam penerapan aksi nyata budaya positif. Langkah yang kelima, menumbuh kembangkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di sekolah. Berikut langkah yang pertama. Saya berdiskusi dan berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Tapung Hilir. Langkah kedua yang saya lakukan adalah aksi nyata kegiatan praktik baik membuat keyakinan kelas bersama guru-guru di komunitas belajar SMK Negeri 1 Tapung Hilir. Berikut dokumentasi membuat keyakinan kelas, kegiatan praktik baik bersama guru-guru SMK Negeri 1 Tapung Hilir. Dan berikut ada contoh video praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bu Citra Dewi, SPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Dewi Pasaribu SPDI. Saya rekan kerja dari Bapak Tri Gusama Putra SMPD. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Tri yang telah memberikan pemahaman kepada saya mengenai implementasi budaya positif melalui keyakinan kelas. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Tri, bahwa keyakinan kelas ternyata membuat siswa lebih percaya diri karena merasa dilibatkan dengan pengambilan keputusan yang ada di kelasnya. Dan ini sudah saya terapkan di kelas yang saya buat. Saat saya membuat keyakinan kelas ini, perasaan saya sangat senang dan bahagia karena saya melibatkan seluruh warga yang ada di kelas. Saya jadi tahu apa yang mereka inginkan, saya juga jadi tahu apa yang mereka butuhkan di kelas. Hal baru yang saya dapatkan dalam membuat keyakinan kelas ini, tentunya pemahaman saya tentang disiplin positif menjadi lebih luas dan saya akan membudayakan disiplin positif di lingkungan sekolah saya. Dampak baru bagi saya, tentunya juga bagi siswa tentang pelaksanaan keyakinan kelas ini, yaitu berdampak kepada peningkatan motivasi belajar siswa serta pengembangan disiplin diri dan membantu meningkatkan kepribadian siswa menjadi lebih baik. Tetap semangat Bapak Tri, salam sukses. Assalamualaikum. Berikut
kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Tapung Hilir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul kembali di sekolah kita tercinta SMK Negeri 1 Tapung Hilir untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Salawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan dan kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tapung Hilir, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tapung Hilir, selanjutnya yang terhormat Ketua Program Keahlian SMK Negeri Tapung Hilir dan seluruh majelis guru beserta staf tata usaha. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di sekolah kita pada pagi hari ini dalam agenda diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Tapung Hilir. Dalam susunan acara yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri, selanjutnya pemahaman konsep, pelaksanaan aksi nyata dan refleksi yang nantinya akan langsung disampaikan oleh narasumber kita Bapak Tri Gusema Putra MPD, yaitu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tapung Hilir. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung berikan kesempatan kepada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Sanaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selalu di program pendidikan guru penggerak mengucapkan salam dan bahagia. Mudah-mudahan dengan salam Bapak Ibu berbahagia hari ini semuanya. Saya berdoa. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas karunia-Nya saya bisa melaksanakan tugas aksi nyata 1.4 saya yang berjudul Budaya Positif di SMK Negeri 1 Tapung Hilir. Insyaallah hari ini Senin 13 Mei 2024. Apa sih budaya positif? Bapak Ibu, kita coba pelajari bersama. Makasih Bu Sanijar, makasih Bapak Ibu Wakil, Kaprodi dan guru dan KTU yang sudi hadir untuk belajar bersama apa sih itu tentang budaya positif. Konsep-konsepnya nanti akan disampaikan. Bagaimana konsep ini bisa terlaksana di lapangan? Sebenarnya Bapak Ibu, ini sudah tidak hal baru lagi. Bapak Ibu sudah mengerjakannya. Contohnya seperti apa yang kita sudah lakukan di komunitas belajar kemarin? Apa itu? Aksi nyata apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan? Salah satunya apa? Yang itu sudah kerjakan di BMN. Apa ayo Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah lakukan itu. Bapak Ibu sudah melakukan itu. Ya, itu nanti salah satu topiknya. Pertanyaan pemantik ini perlu kita diskusikan. Kalau kami guru-guru lama ini sama dengan Bu Delima, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu jawab dalam hati aja dulu. Benar nggak hukuman itu? Setuju nggak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kenapa Bu? Saya tidak sepakat pernyataan yang mengatakan hukuman dapat mendisiplinkan anak.
itu ketika anak-anak diberi hukuman, dia akan berpikir dan dia akan menjalankan hukuman itu dengan keterpaksaan, sehingga semakin dipaksa anak itu akan semakin membangkang gitu. Kalau menurut saya ya Pak. Jadi sebaiknya untuk mendisiplinkan anak itu saya tidak sepakat dengan hukuman, tapi dengan kesepakatan seperti yang sudah kita pelajari. Kita buat kesepakatan dengan anak, sebelum anak itu mendapatkan hukuman ada kesepakatan antara guru dengan anak gitu. Itu aja Pak. Sekian, terima kasih. Iya, makasih. Ada keterpaksaan, ada kesepakatan, ya itu yang kata kunci yang kita ambil. Nomor poin 2 Bapak Ibu. Studi tidak studi ya terserah kita kan. Ya, Bapak Ibu punya pandangan yang berbeda-beda. Ya, pemberian hukuman dengan hal positif sering kita lakukan ini Bapak. Membaca, bersihkan halaman, lari. Itu zaman kita dulu tuh. Push up. Apakah Bapak setuju ini? Membaca, bersihkan halaman, meningkatkan disiplin anak nggak ini? Simpen dulu. Atau ada yang mau jawab? Selain Bu Dewi. Poin yang ketiga, ternyata apakah Bapak setuju memberi penghargaan? Contoh reward, saya bilang tadi, sertifikat, kasih bonbon, kasih medali, kasih piala, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini pemantik pertanyaan yang selalu disampaikan. Bapak Ibu ingin lebih paham, mari kita lanjut. Ada 1, 2, 3, 4, 5 di dalam materinya. Cukup panjang materinya Bapak Ibu. Akan saya jujur lihat videonya berkali-kali untuk memahami. Coba sama-sama kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Santun, salam, selamat pagi. Itu kan kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang universal. Salam sama guru, cium tangan, sama orang tua, berangkat, assalamualaikum. Itu nilai-nilai kebajikan. Ya, anak-anak sopan, kalau izin, permisi. Ya, apakah itu masih kita lakukan? Ada, kita lihat masih ada. Nanti kita akan belajar teori motivasi, hukuman, penghargaan. Ada nanti kalimat terbaru, apa tuh restitusi? Pak, keyakinan kelas. Tadi Bu Dewi sudah mencoba, bahkan kita sudah mencoba sebelumnya. Bapak Ibu sudah mencoba bagaimana cara membuat kesepakatan dengan keyakinan kelas. Berikutnya Bapak Ibu, kenapa anak itu malas? Kenapa anak itu kok berontak? Ternyata ada kebutuhan dasar manusianya yang tidak tersampaikan. Berontak dia butuh perhatian, dia butuh hidup, dia butuh makan. Nanti apa-apa saja sih kebutuhan dasar manusia. Kalau Bapak Ibu nggak sarapan, lapar, anak-anak dimarahin, makin. Ini perlu kita belajar ini bareng-bareng. Berikutnya restitusi 5 posisi kontrol. Ada guru yang kerjanya hukum gitu. Ada guru yang pengayom, ada guru yang ya sebagai leader, ada guru yang kerjaannya ya. Nanti ada 5 di titiknya. Titik mana gitu? Kalau dulu saya ada guru penghukum. Yang ngerjain PR hukum. Udah menikah lagi nih, udah paham kesepakatan. Nah gimana Mak? Udah ada kesepakatannya, seperti apa kesepakatan? Ya, ada segitiga restitusi. Saya dengan Bu Jalima kemarin itu. Nah, ini ilmunya ini Bu Jalima. Kalau kita orang lama kadang kita merubah mindset itu yang agak sedikit. Tapi setelah mempelajarinya dan orang-orang sudah menerapkannya, oh berhasil anaknya. Amir,
Bagus. Kenapa terlambat? Gini. Itu ada teorinya, Pak. Namanya segitiga Ristus. Wah, saya mah biasa terlambat. Dulu saya juga terlambat. Ada caranya di sana nanti. Kalau Bapak Ibu buka PNM ada juga di materi di sana. Ya, di 5 hal ini yang akan kita bahas, Bapak Ibu. Ini kan orang luar ya, Bu, Bapak Ibu. Ilmu orang luar tuh yang lesson. Ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh sederhana gini, Bapak Ibu, coba genggam tangan Bapak Ibu. Genggam. Bapak Ibu perintah saya ikutin. Ada juga yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Coba genggam. Silakan mau buka mau enggak. Saya minta buka. Bapak Ibu ngikutin saya. Ada yang genggam saya. Begitulah situasi anak pada waktu itu. Ibu marah-marah, dia dikunci otaknya. Nggak mau saya ikut bapak, nggak mau ikut ibu. Saya genggam aja apa yang pedoman saya. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Itu ilmunya saya baca. Oh iya, kontrol itu ada di diri kita, bukan di diri orang lain. Berbekas itu. Tidak diperintahkan kita sendiri kalau kita mau melatih. Silahkan buka tutup. Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Motivasi itu ada dari luar, dari dalam. Ya. Ini Bapak Ibu yang kedua. Motivasi ekstrinsik. Ini ada dua. Satu menghindari hukuman, satu untuk mendapat imbalan. Ternyata untuk menghindari hukuman terlambat itu dari ekstrinsik. Nanti suruh bawa tanah, nanti suruh bawa tiang, dapat imbalan itu dari luar. Kalau dapat ini dikasih uang pulsa, itu imbalan. Bagaimana kita menghargai diri sendiri? Ini yang penting. Nilai-nilai kebajikan universal, maka muncul yang dibilang Bu Dewi tadi, keyakinan kelas. Kita sudah cobakan untuk kemarin. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membuat di kelas. Karena programnya baik, karena itu motivasi internalnya. Saya nggak mau terlambat lah. Kalau terlambat, nanti saya nggak sukses. Bapak Ibu, saya kenapa bisa seperti ini? Saya cerita sedikit. Saya itu anak tentara, Bapak Ibu. Dari ekstrinsik luar, saya harus dipukul dulu. Bangun kalau terlambat, dipukul dulu. Kalau tali pinggangnya nggak masuk, tali pinggangnya nggak ada, cari kena marah. Dari luar juga. Tapi setelah saya menyadari, setelah sekarang saya sudah nggak ada orang tua, oh ini disiplin orang tua saya luar biasa. Ya, itu membuat dari dalam diri kita muncul nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu punya pengalaman seperti saya? Saya terlambat sekali, Pak. Sekolah yang dipindahkan ke rumah kamu atau rumah kamu yang dipindahkan ke sekolah. Itu kalimatnya sangat terngiang-ngiang di hati saya sampai hari ini. Itu wakil kesiswaannya. Sekali saya terlambat ke SMA. Tapi dari rekam di hati saya sampai saya jadi kepala sekolah, itu kalimat yang ya kalau dibilang menyakitkan itu. Ada yang buat kalimat itu di siswa kita. Jangan sampai.
Menyakitkan ternyata bagi saya. Sekali saya terlambat, kalau berkali-kali entahlah ya Bu. Sekali terlambat. Sekolah yang dipindahin ke rumah kamu atau sekolah, rumah kamu yang dipindahin ke sekolah? Jaraknya 10 kilo baru Bu. Ayo Pak. Menyakitkan bagi saya. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu kita guru. Hati-hati dengan kalimat-kalimat. Jadi mudah-mudahan anak kita tidak dendam dengan kita. Bapak Ibu, ini semua motivasi dari eksternal dan internal. Mungkin dari saya bisa jadi muncul motivasi, tapi sebaik-baiknya adalah motivasi intrinsik dari dalam diri. Ya. Tadi saya sebutkan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Saya dulu guru penghukum. Nanti ada videonya Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah. Kalau kamu terlambat nanti saya dimarahin kepala sekolah. Itu anak itu merasa bersalah. Teman, halo. Kadang ada yang di kelas itu, halo bro. Anak-anak sekarang kan, wah, dekat ya. Halo nak, sehat Pak. Sarapan sudah. Yuk sarapan yuk, ayo Pak. Nah, kan itu teman tuh. Ada lagi yang pemantau. Pemantau ini kayak ini sesuai dengan kesepakatan ya. Kamu hari ini terlambat 20 menit. 20 menit kamu belajar secara mandiri. Kamu saya pantau. Kalau lebih keren lagi adalah manajer. Ya, ini manajer seperti apakah itu nanti ada video. Kita lihat ada 5 ini. Segitiga restitusi, Bapak Ibu stabilkan dulu identitas. Ah ya, sana kalau terlambat itu Bapak juga pernah terlambat. Itu ngomong kepala sekolah sama saya dulu. Tapi saya bertekad, nggak mau lagi untuk terlambat. Validasi kebutuhan. Kenapa terlambat? Menanyakan keyakinan. Baik tidak. Jadi ada 3 hal di sini. Menstabilkan identitasnya, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nanti saya minta Bu Sanijal bantu saya. Saya minta 2 anak untuk melakukan aksi nyata tentang segitiga. Kenapa Bu Sanijal saya sebut? Karena Bu Sanijal akan mengalami program guru penggerak ini. Dan dia akan terjun nanti. Maka saya ajak dia buka acara. Dia paham. Oh, ini loh program guru penggerak. Seperti ini loh dampaknya kepada guru. Jangan menganggap 1 jam ini kuliah, enggak. Bapak Ibu, mindsetnya sedikit dirubah. Mindset kita. Berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan kita berbeda. Yakin Bapak Ibu, seorang pandangan orang tentang dunia ini, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kenapa itu? Yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Orang manusia ini ingin ada penguasaan. Ya, saya ingin menguasai ini, saya ingin ini, saya ingin ini. Hukum dasar. Kalau zaman perang dulu, saya ingin negara ini, saya ingin ini, saya ingin kampung ini, saya punya tanah ini, itu penguasaan. Saya ingin sekolah di sini. Ya, terus itu kasih sayang. Semua kita perlu kasih sayang. Ada rasa diterima sama teman-temannya. Terus ada kesenangan. Setelah itu ada kebebasan. Bapak Ibu, untuk mengupas satu-satu itu, mari ini yang sudah saya lakukan. Ada A dan B, ada dan teman, silakan ini lakukan di kelas nanti. Ya, Bapak Ibu akan melihat yang A dan B ini seperti apa sih? Siapa sih yang ngontrol nanti? Ya, kalau kalimat ini ya, kalau saya bedakan kalimatnya. Ya, jadi alat kontrol itu sebenarnya di kita, bukan di orang. Guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Semua positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini Bapak Ibu. Kita berada di mana ini?
Guru-guru ini berada di mana? Seakan-akan kita mengontrol murid. Kita orang dewasa ini ya banyak sedikit memaksa. Lalu punya pernah dengar nggak, pernah baca nggak Bapak Ibu? Anak-anak itu seperti tanaman. Bagus nanam jagung nggak mungkin tumbuh padi. Nggak bisa kita ganti anak itu jadi padi. Tolong dipahami. Bibit dia udah jagung, tetap tumbuh jagung. Kita paksakan menjadi padi. Tak mau dia. Yang kita paksa. Ya, memang banyak yang hal baru yang saya paham. Bapak Ibu, ada yang menarik di program guru penggerak ini. Pernah dengar bahwasanya kita seperti kertas putih? Menurut Pak Taufik gimana Bapak? Benar nggak itu? Ada ayatnya atau hanya sebagai pendapat saja? Hadis coba dibaca lagi. Berita cukup menarik untuk dipelajari. Cukup menarik untuk dipelajari. Kalau Bapak Ibu lulus CGV ke depan, itu dipelajari di awal-awalnya. Ya, nanti kita coba pelajari kembali itu. Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ada stimulus dan respon. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini teori kontrolnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut kita nih. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa orang banding-banding itu merampok dia? Kebutuhan. Iya. Kebutuhan hidup, Pak. Apa? Heboh tuh anak-anak disco apa? Ada yang membunuh istrinya, ada yang akan dibunuh diri, macam di WA di Instagram. Kok gitu ya? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Tidak ada orang lain. Kemarin tuh anak saya cerita meninggal gara-gara bunuh diri. Bunuh. Kata anak kita itu. Dia ganti dia. Meninggal dia, bunuh diri dia. Gara-gara kelakuan istrinya. Itu ada di Instagram. Heboh tuh anak-anak bahas itu. Saya nggak lihat. Anak-anak kan ini Instagram ya Bu. Saya jarang main Instagram. Ya. Ternyata mulai di SMK. Alumni lah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa Bu. Mau ibu kan nggak mau. Ibu aja mengontrol dulu. Mau saya tinggal ibu Dewi bisa aja nih. Saya ngontrol. Kan nggak ada tahu dia. Kita yang kontrol. Ya. Kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan tujuan-tujuan baru. Ya tadi keyakinan. Pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Mulai berpikir menang-menang. Nggak ada mulai berpikir menang kalah. Teori kontrolnya menang-menang. Ini menurut paradigmanya. Bapak Ibu, makna disiplin itu seperti ini menurut teorinya. Orang luar Bapak. Konkretnya di lapangan seperti apa disiplin itu? Ini menurut orang luar.
Ini yang merah ini Bu. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau saya sih tepat waktu ya disiplinnya. Kalau saya tidak sepanjang itu. Semuanya harus tepat. Menurut saya, mungkin versinya beda-beda. Menurut Pak, tapi kalau Pak disiplin Pak. Kalau saya ini tepat waktu. Kalau 7.30 ya 7.30. Bapak Ibu lihat kan, cara ya mulai gitu. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ya ini menurut ahli-ahlinya. Pahami sendiri aja. Kalau saya sih sukanya begitu. Dengan kalimat, pahami dengan kata-kata ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sering di rumah sama Mak Ijin yang ada suaminya, sering bertengkar nggak gara-gara disiplin? Boleh curhat? Saya sering loh. Enggak ya? Sering kan? Pernah. Sederhana mau perginya jam 10, tapi jam 10.30 nggak berangkat juga. Nah lah ya. Pasti itu dengan orang rumah, dengan keluarga, dengan anak. Anak saya bangunnya lama, ya kan? Main game gitu ya, anak udah dewasa lebih besar lagi dia, disiplinnya nggak kurang. Sebenarnya kita latih, tujuannya supaya dia terbiasa kan gitu. Tapi dia menentang itu, nggak bisa juga kontrolnya di dia. Tapi kita sebagai orang tua wajib mengingatkan, betul. Ya, tapi nggak bisa juga kita, menurut teorinya nggak bisa juga kita rubah dia. Kontrolnya di dia. Nilai-nilai kebajikan universal seperti apa sih itu Bapak Ibu? Menurut si William tadi, perbuatan memiliki satu tujuan, pasti ada tujuannya. Kenapa kita disiplin di sekolah? Sekolahnya bagus, supaya dikenal orang. Oh, sekolah SMK Tabung Hilir udah disiplin sekarang. Tadi ada tim kesehatan mau dilihat sekolah kita, kebersihannya. Kita nggak tahu nanti hasilnya. Ya kita pasrahkan aja sama tim itu, tim penilai. Apa hasilnya nanti kita perbaiki. Mereka nggak bilang-bilang dulu, baru kan kita bersihkan WC, mudah-mudahan WC-nya bersih. Yang dikhawatirkan kan. Ya Bapak Ibu, pasti punya tujuan. Anak kita seperti ini pasti punya tujuan. Sekolah punya ini pasti punya tujuan. Kenapa baju kita seragam? Pasti punya tujuan. Banyak kan yang nyeleneh. Kenapa kita boleh pakai baju bebas? Banyak kan? Kenapa kita nggak boleh pakai baju bebas kayak di luar negeri itu? Kan gitu, anak-anak kita ya. Kenapa kok anak SMA? Itu kan bagian daripada disiplin. Ya. Nih kita bacakan. Ini menurut si dosen ini. Diyakini seorang maka motivasi istrinya akan terbangun dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, maka sesuatu motivasi instruksinya akan terbangun. Motivasi instruksi saya sudah terbangun, menurut saya, gara-gara paksaan. Kebajikan-kebajikan di tentara itu luar biasa. Bunyi teng, bunyi bel yang itu masuk. Maka terbangunlah motivasi instruksi, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang tinggi. Kita kembali ke sekolah. Tujuan kita supaya disiplin. Alhamdulillah tadi agak 2 jam saya perjalanan. Alhamdulillah pelaksanaan upacara pas jam 8 selesai. Berarti saya sudah mengingatkan, sudah menjalankan anggota. Kalau tiap minggu terlambat terus tunggu saya, berarti tidak di sini. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap orang Indonesia kita kenal dengan yang sekarang ini Bapak. T5 sini profil belajar baca harus ada ini Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dibangun ini. Ada P5 ya, di jadwal ada P5-nya. Oke. Pembelajaran kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu, ini yang dikatakan motivasi internal, eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Maaf, saya bangkitkan yang lama. Kalau terlambat, potong honor. Jadi gara-gara potong honor. Nah, itu saya hilangkan. Tapi kita nilai lagi kan. Makin ya, nanti kita panggil. Kita beri. Ini salah satunya materi. Motivasinya gara-gara sesuatu. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apabila akan saya dapatkan, apabila saya melakukannya. Itu tadi yang saya katakan. Masih eksternal. Sebaik-baiknya sebuah saran saya, baiknya motivasi internal. Aman nih. Kalau semua kita punya motivasi internal, aman sekolah kita, insyaallah. Tugas saya ini, tugas saya ini, tugas saya mengantar ini, mengantar ini, mengantar ini. Tugas saya menyalurkan gaji tepat waktu kalau ada uangnya. Bukan lihat tugas kita masing-masing jelas. Tugas saya ngajar, tidak harus ada kepala sekolah, saya harus ngajar tepat waktu. Boleh ditanya lah, bukan suka saya tidak ini. Kalau saya ngajar, ya jam ngajar. Yang berat itu punya jabatan, belum ada kegiatan A, kegiatan B. Contoh, pakai kesiswaan atau kurikulum misalnya. Ada kegiatan, ada sesuatu. Tapi kalau dia bertanggung jawab, tugasnya A, tugasnya B, tugasnya C. Sudah ada. Benar-benar Bapak Ibu, saya mengajak motivasi internal ini tujuan. Jangan dari X. Kita coba berubah mindset ini. Ya, materi ini gampang untuk dipelajari. Tapi saya sebagai mungkin yang senior, sebagai kepala sekolah dan hari ini sebagai narasumber, saya ingin mengajak motivasi internal. Kita bisa buat SMK kita lebih baik. Ya, caranya gimana? Internal kita perbaiki. Program kita 3 hari saya di sini, 3 hari saya nginep malam di sini. Bapak Ibu ayo, bukan menginap sama saya tidak, itu tepat waktu. Ayo mengajar tepat waktu. Anak tinggal berapa orang lagi ya Pak? Kelas 3 udah tamat kan, betul. Ada yang mau ngasih tanggapan? Merdeka, apakah anak-anak merdeka dia kedua? Merdeka dia tidak belajar? Seperti apa sih merdeka itu? Karena kan gitu kalimat merdeka ya, suka-suka kita, bebas-bebas saja. Menurut Ki Hajar, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dalam maknanya itu, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hai Pak Tri, pergi jam 5, kita lambat juga jam 6. Masa A, masa B, masa C, akhirnya nggak siap-siap. Jam 6 juga. Kalau sini jam 8 baru nyampe, 2 jam. Saya nggak terlambat Pak Tri, jam 5. Itu perintahnya untuk diri sendiri. Tapi karena berhubungan, akhirnya jam 6:05 juga. Jujur saya malu, saya terlambat. Tapi gimana situasi kondisinya? 2 jam berjalan, nggak bisa laju. Kalau bisa laju,
mungkin tanggal bannya. Sayang ya, alasan Pak, nggak bisa laju ya Pak. Itu yang kendala saya di sini. Nah, kalau saya bandingkan daerah lain jalannya bagus. Ini yang agak rumit lah, jalannya agak gimana gitu. Ya. Bapak Ibu, merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ada loh dorongan dari diri kita. Ayo bangun sekolah ini, ayo bangun sekolah ini, ayo kita buat bagus, ayo kita buat bagus. Kadang-kadang ada juga malasnya ya Bu. Ayo buat malas, ayo buat malas. Itu dari diri kita. Ayo sama-sama kita kuat. Mindset kita ya, cara kita, pola pikir kita. Ya. Apa sih ya kalau saya bawakan ke kematian, ingat kematian, apa sih yang kita bawa? Rekan saya meninggal kemarin, guru terbaik saya, yang dibawanya nggak ada kapan putih, harta yang kita cari juga nggak ada, kebaikan. Kemarin murid istri saya baru tamat 2024 meninggal, sakit di kampung di Palu, anak baik, diomongin apa yang baiknya? Harga di Bapinang pagi-pagi dapat berita anak ibu ketua kelas baik anaknya, ganteng anaknya, rapi anaknya. Itu yang dikenang orang, santun anaknya. Itu kalau meninggalnya yang jelek-jelek semuanya, ya Allah cukuplah, baguslah dia meninggal lagi pada hidup lagi. Itu tak baik juga gitu dengannya. Kalau Bapak Ibu lihat status Facebook ibu kan, itu kan ada ditulis banyak yang komen, baik lah. Beberapa hari inilah kita dapat duka juga di Sumatera Barat ya. Padahal saya baru jalan pulang, ya baru pulang dari Sumatera Barat. Saya lewat itu Pak, tapi memang cuaca di sana agak ekstrim waktu saya lewat. Saya mau nginap di Bukit Tinggi aja saya batalkan. Ada piling tak apa, kita pulang lah. Jadi nggak nginep sampai di Arau, saya capek, saya istirahat dulu. Pokoknya kejadian di Agam dan yang lain-lain gitu ya, Lalodo segala macam. Karena cuacanya ekstrim. Ya Bapak, lah kejadian yang kemarin. Goyang. Goyang saya takut loh. Insya Allah. Videonya coba cek Pak. Sudah dicek. Taruh di YouTube ya. Ada kalimat di luar ini lah ya Bapak Ibu. Teman saya yang guru SMK itu meninggal. Ingat kalimatnya yang menarik bagi saya, dia buya di sekolah itu. Di apa namanya? Guru agama. Kali apa itu? Enggak ada. Itu saya edit berapa? Itu 1 jam. Bapak Ibu sambil menunggu ya. Detik. Ulang ya. Izin saya menyampaikan seperti tampil ini. Bapak Ibu, kemarin perpisahan di 13 Kota Kampar saya diundang hari Rabu. Saya paling ingat dengan almarhum
almarhum Pak Solihin. Apa yang saya ingat, beliau itu suka nyanyi. Ya, kegiatan itu biasanya dia yang menghandle tuh. Alhamdulillah berjalan dengan sukses. Istrinya itu adalah murid saya, Bu. Istrinya itu murid saya, anaknya 3. Sangat terharu sih, suasana yang berbeda. Bayangkan Bapak Ibu, murid kita tinggal suaminya juga guru saya, guru kita, anaknya sedang sekolah. Terharu pas salam-salamannya. Ya, beliau cukup sedih ya, karena anaknya tamat tahun ini di sekolah. Ya, cukup lama jadi proses salam-salaman dan tangis-tangisan. Ya, Bapak Ibu, ada pesannya di situ. Ternyata yang baik-baik aja kita sampaikan. Ada yang baik, ada yang nggak baik, tapi yang baik-baik aja kita sampaikan. Beliau itu orangnya tanggung jawab. Kalau dikasih tugas selesai, ya. Kalau di telepon tuh Bapak Ibu, ya Pak, ini silakan, ini selesaikan. Ada yang teringat saya, beasiswa KIP, selesaikan itu. Kabarnya udah keluar tuh. Ya Pak ya, beasiswa KIP. Bagaimana proses siapkan? Kalau mau diantar ke bank kita. Oke, kita kembali lagi waktu. Apa itu restitusi? Kalimatnya baru terdengar. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nanti kami cobakan dengan Bu Pemijar sama anak. Nanti saya minta anak 2 orang, Bu, yang bermasalah ataupun yang nggak bermasalah. Nanti kita coba perbaiki kesalahan mereka. Bagaimana dia bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Institusi ini proses kolaboratif. Jadi nggak bisa saya sendiri, Bu. Saya perlu guru karena saya tidak mengajar. Saya perlu guru, saya perlu siswa. Nah itu bagaimana nanti kita mengajarkan murid itu mencari solusinya. Bukan kita yang memecahkan masalahnya, enggak. Dia yang mencari solusi. Seperti itu, jadi tujuan murid bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti ini aksi nyatanya Bapak Ibu dipraktekkan. Jadi nanti pesan dari hari ini, nanti setelah ini saya akan ke Bu Sanijar. Ada 2 murid yang akan kami ambil sebagai sampel untuk menerapkan apa itu restitusi. Ciri-cirinya Bapak Ibu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Hampir aja saya kecelakaan kemarin Bapak Ibu. Masih panjang jalan kita mau arah ke Lukasok Kampar. Mobil truk itu kan kayak kalau kosong ya Pak, kalau kosong itu luar biasa. Jadi kita punya mobil, kita harus ngalah ke kiri gitu Pak, daripada nubruk kan. Jadi kalau pengalaman saya, ya kita harus belajar dari kesalahan orang lain begini. Jangan ego Pak, ini jalan saya gitu kan. Jangan. Ibu-ibu, kalau ada masalah seperti itu gimana? Marah-marahnya kuat. Gitu kan. Kalau logikanya Bapak enggak, ya selamatin dulu, jangan marah-marahnya. Ya, ini pengalaman nih, dan belajar dari kesalahan. Kesalahan bukan dari saya saja, mungkin dari jalanan. Ya, memperbaiki hubungan. Kalau di sekolah, ini Bapak Ibu punya masalah anak, pelan-pelan kita pahami ini ya. Anak-anak punya salah, Bapak Ibu kan punya salah juga. Jangan salah anak terus dong. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar, apa yang menyebabkan permasalahan tersebut. Cara yang paling baik restitusi diri. Kita berpikir, menung gitu ya, mana solusinya ya? Ini caranya. Kayak guru-guru saya rajin, apakah dikasih honor di UMR, duitnya nggak ada, ya kan? Nggak bisa juga. Mungkin murid-muridnya diperbanyak dulu.
Kita dulu tingkatkan disiplin kita, ya. Kita cari murid kita banyak-banyak dulu, baru MM, baru kita lihat sekolah-sekolah besar itu. Kalau murid kita gimana caranya? ATK segala macam kebutuhan, ya bisa Bapak, saya yakin bisa. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kadang-kadang kita ngecap ya Bu, ya saya juga kadang-kadang salah juga. Ngecap anak kita bandel. Padahal mungkin dia tidak bandel loh Bapak. Anak semua baik ya, nggak pingin juga dia jadi bandel. Saya jujur anak laki-laki saya agak sedikit istimewa. Kalau yang perempuan mudah sih diaturnya. Istimewa deh. Ya kita apa namanya, kita beri latihan, beri pendidikan, beri arahan, beri marah juga, gitu kan. Kalau ibu di restitusinya anak ini, katanya dia berhasil kata ibu. Tapi memang lebih dekat dengan ibu, karena mungkin program restitusinya jalan, ya. Banyak hal yang guru penggerak dan menjalankan ini Bapak Ibu jalan ya. Nah ini yang bukan dipraktekkan itu anak-anak. Kalau fokus pada solusi, apa masalah? Terlambat, kenapa terlambat? Ya, apa alasannya terlambat? Nah kalau dia kerja, ya apa solusinya? Kita cari solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada guru. Jangan dibully. Kita pula membulinya. Jangan. Ini yang ketiga Bapak Ibu, yang kita sudah pelajari. Mengapa tidak peraturan aja? Mengapa harus keyakinan kelas? Dulu peraturan. Kurikulum kita berubah sekarang nih. Kita harus buat keyakinan. Kenapa itu berubah? Ini jawabannya. Kenapa bila minggu perempuan harus menggunakan helm bila berkata? Bisa jawab? Di sini jarang yang pakai helm. Ada yang bisa jawab? Keselamatan. Bapak pakai helm kan? Oke. Komplit ya, baru ini komplit ya. Ada yang nggak pakai helm, jujur aja nggak apa-apa. Hah? Ada ya? Ada, jarang razia kan gitu kan? Kalau di kota Bangkinang razia, depan lagi rumah saya. Helm kan di tegur ya, kalau masuk nggak pakai helm kena tegur. Mau kemana? Mau ke rumah Pak Tri belakang. Pak Tri nggak polisi kan? Harus pakai helm. Ya, gunakan helm. Itu contoh di anak-anak. Rata-rata anak nggak pakai helm. Ternyata motivasi intrinsiknya nggak ada. Saya jujur, saya gara-gara pakai helm saya selamat. Kalau nggak pakai helm saya waktu itu mungkin saya udah nggak ada. 2000 berapa gitu kecelakaan. Saya ditabrak. Saya gunakan helm. Helmnya nggak apa-apa. Otak saya juga nggak apa-apa. Kepala sekolah lama menyampaikan, aman nggak otaknya? Ya Bu, karena waktu itu dia sedang mengerjakan tesis. Karena dia mengerjakan tesis, saya mengerjakan tesis. Itu Pak almarhum Ali Amran. Ya, saya alhamdulillah itu salah satunya Bapak Ibu. Intrinsik saya jalan di situ. Untuk khusus penggunaannya. Dan itu pesannya kita sampaikan ke anak. Kadang pakai, kadang anak ya. Lihat dekatnya. Kalau bukan baru pakai. Kalau dekat-dekat beli-beli goreng itu enggak. Kalau alam kan ditabrak itu kan tidak harus jauh. Saya ke sekolah kok. Saya ceritakan juga yang nggak pakai helm, almarhum Pak Erwin pulang hanya sekedar mau makan siang di kelokan makam pahlawan itu, yang makam pahlawan itu kelokan ditabrak, nggak pakai helm, langsung otaknya hancur.
tabrak Honda loh, nggak tabrak becak. Saya keren tabrak becak. Ini Honda roda 2, langsung pingsan, langsung dibawa, langsung masuk ke Pekanbaru, langsung berapa hari dah. Nah, karena memang otaknya sudah hancur. Itu tidak pakai helm. Karena dekat, nggak akan ada razia. Kalau pikirannya razia. Ya, jadi di sini helm temanya bawa itu ke pendekatan ke anak-anak. Ya, bukan gara-gara razia ini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu itu? Sekarang kan nggak lagi. Waktu itu kemana-mana pakai, kemana-mana pakai. Ya, untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tidak ada pelatihan sekolah segala macam. Ini bisa dijawab di sini untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi lebih keren kalau motivasi intrinsik ini Bapak Ibu tanamkan dalam diri. Saya harus tidak terlambat. Saya harus pakai helm. Kalau poin kedua mungkin sekarang jarang kita gunakan. Ya, jarang sekali kita gunakan. Oke, Bapak Ibu ya, merubah mindset kita, bukan dilarang-larang oleh polisi. Izin saya gunakan safety belt misalkan kalau mobil. Nah, itu cara juga gitu. Ya, ada kalau di mobil saya ada ini baru ada colokannya. Saya nggak hubungi. Kadang pakai, kadang enggak gitu. Kita kalau udah laju, pakai itu. Ya, Bapak Ibu dulunya peraturan kelas dibangun keyakinan kelas. Yuk kita menuju yang kuning. Bapak Ibu masing-masing sudah buat keyakinan kelas. Oh nanti bantuannya bukti-bukti fotonya dikirim ke saya sebagai bukti saya sudah melakukan budaya positif pelan-pelan ya Ibu, walaupun belum berbudaya positif 100%. Pelan-pelan peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Ya, ada beberapa yang sudah melakukan, yang belum saya ajak buat keyakinan kelas, munculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Setelah itu ada lingkungan positif, mulai terbangun sekolah bersih, ya mungkin saling S5, saling senyum, itu boleh diterapkan. Sapa itu boleh gitu kan. Kita tiru sekolah-sekolah besar. Ya, salam jumpa. Ayo idenya boleh dari Bapak Ibu. Langsung terwujud jadi budaya positif. Ini contoh di sekolah-sekolah Bapak Ibu, ada di TK, ada di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan kelas. Dulunya Bapak Ibu, sekarang sudah ke keyakinan kelas. Lebih tinggi lagi. Sepakat saja nggak yakin. Sepakat terlambat kita baca surat Al-Fatihah. Sepakat, sepakat aja baca. Yakin dia, tapi nggak yakin dia. Ya harus diyakinkan dia. Ya mungkin bisa memberi keyakinan dan bisa anak berubah. Bapak Ibu, ini tabel T dan Y. Memahaminya. Ini terdengar, permisi tolong ya, berperilaku menyapa guru dan teman melaksanakan piket. Terlihatnya berempati pada teman, mendengarkan dengan seksama. Bekerja, terdengar, berperilaku terlihat. Ini tabelnya ya. Hormat, tanpa seperti menyapa guru dan teman lain. Acuh terhadap guru. Ini coba kita pelan-pelan nih. Menyapa guru, pagi Bu. Pagi Nak. Assalamualaikum Nak. Kalau ya muslim. Waalaikumsalam. Bekerja, menyalahkan tugas tepat waktu. Ini bekerja kita. Sering terlambat membuka tugas. Contohnya sederhana, nanti ya tugas buat soal gitu kan. Kalau kebanyakan umumnya kita mindsetnya masih gini Bu. Kapan terakhir? Saya di calon guru penggerak, saya sebagai fasilitator
saya agak sedikit mengurangi nilai. Ditanya kapan terakhir. Bagian kerjaan yang dudet-dudet lama-lama saya kurangi nilainya. Bahkan sempat saya japri. Hari ini terakhir loh jam 23. Ya Pak, ada cara. Nanti udah siap Pak, tinggal di-upload. Udah langsung mindset saya kurangi nilainya. Karena udah siap, apa dilama-lamakan. Ya kalau bagus jaringannya, kalau nggak ada kemalangan. Kalau ada kemalangan tujuan saya mulia Bapak Ibu, supaya tidak terlambat, supaya nilainya 4 tujuan saya. Tapi ditangkapnya beda itu alau-alau. Yang kontrol diri dia. Bapak Ibu itu contoh. Kalau bisa cepat. Kalau bisa lambat, paling tinggi yang paling lambat. Kapan ngumpulnya? Jam 23.59. Datanglah Bu Dwi datang sekolah. Jam 23.59. Gak ada orang di sekolah. Ya itu contoh di bekerja. Diterima dan dimiliki, tampak seperti, tidak tampak seperti. Kalau kalimat yang kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini barang milik orang lain, kita hormati. Saya cerita kemarin waktu ibu ke Bangkinang, saya heboh nyari ini. Nggak dihormati orang. Saya makan, taruh di sini hilang dia. Malah saya tinggal sebentar. Berarti ada yang nggak menghormati. Karena ini milik kepala sekolah loh. Duduk di situ di ruangan Pak Muslim. Heboh itu di SMK 1. Alhamdulillah teknologi ada bagus. Anak saya pandai, dia dicarinya nih. Ketemu di sekolah. Pakai teknologi. Gimana lah benda itu. Ya. Ada yang nelfon saya berkali-kali, nelfon saya di tempat lain. Gak pernah sih punya pengalaman seperti itu. Ya, Bapak Ibu bekerja, kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mutus kegiatan yang telah ditugasi. Ini kita tanamkan gitu. Bapak Ibu sebagai guru yang akan nanti terima SK P3K bulan Mei ini kabarnya. Ini karena gajinya dialokasikan bulan Mei gitu. Ada berita terbaru, nanti senyum-senyum nih yang TU. Mudah-mudahan Bu, halal bihalal kemarin dengan Pak Kadis Bu, kalau bihalal TU yang tenaga tata usaha akan diangkat 5 per sekolah. Asal memenuhi syarat, kan? Ini syarat. Kemarin ada yang nanya, saya juga nanya kepada Pak Kadis dan timnya. Mudah-mudahan tahun ini diperjuangkan. Ya, jadi nggak nanya lagi, kok guru aja. Ya, kerja saja dengan baik. Sama-sama kita bekerja dengan baik. Insyaallah, mudah-mudahan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kalau saya nggak diterima di sini, saya merasa itu, Bu. Tapi alhamdulillah saya belum merasa itu. Saya masih diterima. Saya pernah marah di SMK 113 Kota. Malah saya sudah merasa tidak diterima. Sebenarnya enggak. Perasaan saya, ini ruang guru, ruang kepala sekolah, nggak ada orang. Mereka kumpulnya di pustaka. Sudah enak di pustaka, memang nggak bisa tiduran, enjoy. Itu positif. Akhirnya saya ingat, tolong bagi guru-guru balik ke ruangan lagi. Jangan di pustaka, anak-anak juga di pustaka mau belajar. Itu ingat saya kayaknya nggak diterima dari sini. Itu perasaan. Tapi ternyata enggak, masih diterima sebenarnya. Tapi ruangan itu. Jadi mungkin ruangan belum bisa tidur, seperti ini saya lihat di sana bisa tidur, gitu kan? Bisa istirahat. Seperti itu. Bapak Ibu, keyakinan kelas dengan peraturan saya baca yang kuning saja, yang merah ini. Waktunya sebentar lagi. Keyakinan kelas itu tanggung jawab. Tanggung jawab di kelas itu siapa ini? Bersama. Menghormati orang lain, saling menghormati. Tidak ada yang membuli, tidak ada yang
mengganggu, kita saling menghargai, saling menghormati. Setelah itu menghormati orang lain berkomitmen. Ini bahasa-bahasa kalimat keyakinan kelas. Keselamatan menghormati orang lain. Dilarang kalimat-kalimat ini yang nggak boleh semua. Dilarang buang sampah. Maaf, anjing yang buang sampah di sini, banyak anjing yang buang sampah di sini. Itu kalimat-kalimat yang muncul. Heran ya, dilarang buang sampah. Itu banyak sampah di Lambolan. Saya lihat. Tetap aja buang sampah. Buat kali buat besar-besar. Dilarang. Izin saya, dilarang menggunakan narkoba. Anak-anak kita suka mencoba, rokok aja dicoba. Gurunya coba, anak ikut. Syukur-syukur sini nggak ada yang merokok. Ada yang merokok. Ada yang merokok. Yang lain nggak merokok. Berarti nggak jantan tuh. Ingat waktu dulu ya Bu Ahmadiyah di asrama saya baru di. Berarti kalau nggak merokok nggak jantan, laki-laki. Alhamdulillah saya kalau dari segi itu teruji saya Pak. Anak asrama loh, yang nggak merokok, yang nggak minum, nggak yang ganja Bu. Maaf ganja dulu gitu. Anak kawan-kawan saya sampai badannya kurus kering, tinggal tulang, jalannya nggak lurus lagi Pak. Jalan lurus dia keparit ya Pak. Nah, itu kan manusia yang aneh itu. Itu Pak. Nah, kalau yang merokok bagaimana? Mungkin tidak di depan sisi. Saya melihat tuh Pak, izin saya tidak melarang Bapak merokok. Itu ke hak itu Bapak merokok. Kamu jangan merokok, dia masih gini. Enggak kan? Kamu jangan merokok. Dalam hati dia ngomong tuh. Karena nggak melawan. Ada di sekolah lama saya sampai 5 kalau merokok. Nah, dia merokok. Kamu jangan merokok. Kalau 5 di sini. Gurunya yang ngasih rokok 5. Kalau saya uji anak-anak merokok itu di kelas, apa 1 batang rokok? 2 batang Pak. Nah, itu ada yang bilang 2.000. Jadi dia beli kan. Nah, saya nggak tahu. Ya Bapak Ibu, nah itu anak-anak kita Pak. Saya nggak merokok Pak, tapi anak saya merokok. Dari mana dia itu? Dari orang lain, dari omnya, dari teman-temannya. Oke, bergantian menunggu giliran ya. Contoh dia antrian ya, sabar. Gunakan masker, ini udah lama tidak lagi. Jangan berlari di kelas seperti ini, keselamatan. Jangan sampai terjadi lah anak-anak kita main-main yang berbahaya di kelas. Pesan saya ya, ada yang mungkin tarik kursi, itu jangan sampai lah ya jatuh kena ekornya, ada yang meninggal, seperti itu jangan sampai. Ini Bapak Ibu hukuman dan penghargaan. Sedikit lagi nih, pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan berupa hukuman. Yang baru riset begitu. Ternyata penghargaan itu kurang baik kan? Tapi kita masih melakukannya kadang-kadang. Ya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Saya senang dengan ini nih. Bapak Ibu yang pernah juara kelas terus SD, SMP, SMA ada pasti. Ada ya. Saya enggak termasuk. SD, SMP oke lah. SMA enggak. SMA malah juara 1 dari terakhir sih. Oktober saya di SMA itu terakhir Bu, 5 besar terakhir. Kenapa Bapak Ibu? Kan harus ada alasan. Karena saya pakai kacamata tak mau, disuruh pakai. Nah, zaman dulu loh, itu pakai kacamata itu dikira orang
kata orang dulu. Akhirnya saya nggak belajar 1 tahun. Akhirnya nggak belajar ya juara terakhir. Tapi alhamdulillah ikut perguruan tinggi lolos. Masih diberi lolos masuk perguruan tinggi. Bapak Ibu, ini sebaiknya jangan lagi ya catat 100 kali lari di lapangan. Dulu olahraga masih oke lah Bu, masih ada sinkronisasinya kan, kesehatan. Kalau kita ini dulu zaman saya nih Bu, push up. Anak saya banyak jadi polisi nih, gara-gara push up 5 kali. Baru di 5 kali betul. Tapi hitungan saya setengah, 1/4, 3/4. Kapok anak baru. Alhamdulillah jadi polisi. Banyak yang sekarang jadi polisi. Ada efek positifnya ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret, membersihkan tumpahan air di meja. Nah, ini konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulisan karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat. Untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi Bu, tidak hukuman Bu. Konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu bisa lihat nanti. Ya seperti apa contohnya, menyakitkan harus terjadi hukuman. Ini kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Ya, ini banyak hal yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Sebenarnya disiplin itu untuk melatih beliau kan. Pelajaran keempat, kalau mati lampu kita lanjut sedikit lagi. Kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup. Manusia itu ingin bertahan hidup. Saya lah contohnya. Saya bertahan hidup Bapak. Banyak orang yang mengatakan saya sudah tidak ada. 2000 berapa ya Pak? Lupa saya. 2005 saya kuliah 2007, 2009 Bujalima. Bujalima mungkin saya tidak jadi kepala waktu itu. Bujalima udah kepala. Bujalima sering naik ke Bangkinang. Saya dulu aktif sebagai wakur, aktif sebagai terakhir saya aktif sebagai apa namanya kalau kalek kalau labor fisika kimia. Saya bertahan hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu ini, kalau saya jujur, saya hidup yang kedua kali ini. Kalau kalimat saya motivasi itu Bapak Ibu, sebaik-baik manusia katanya itu manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau Bapak Ibu punya prinsip seperti itu, berilah manfaat untuk anak didik kita. Semuanya kita ingin bertahan hidup. Tidak. Bebas, senang, happy. Saya bisa bertahan hidup, saya bisa bebas. Di penjara enak loh Bapak Ibu. 5 orang di penjara itu sedih kita Bu. Kalau mau tobat salah satunya ke penjara saja. Saya yakin Bapak Ibu pernah di penjara walaupun lihat orang lain. Pernah ya Pak? Pernah nggak? Ya. Ada yang belum? Belum Pak? Mudah-mudahan jangan Pak. Tobat di situ Pak, lihat orang. Ya makan terbatas gitu ya Bu. Senang, happy. Anak-anak kita itu butuh kesenangan. Anak-anak itu butuh kasih sayang dan merasa diterima. Penguasaan seperti apa? Nih, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung saat mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku senang menyanyi. Kebutuhan yang mana itu? Kebutuhan yang mana? Senang kan? Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai putih rambut baru. Kebutuhan apa sih? Ada yang mana?
Masih bayar atau bebas? Saya. Dia butuh kasih diri dia ya, dia butuh kasih. Ya. Stres dia nggak disapa ibu. Aku bosan masa belajarku cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Yang mana nih? Bebas. Dia mau bebas ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menyuruh teman-temanku depan kelas. Kemudian apa? Yang mana? Penguasaan. Ini bagian ceritanya yang saya bacakan ya. Yang ke-5. Yang berikutnya Ibu harus baca. Bapak Ibu pahami ini ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu yang merah ini, yang nomor 2 ini teman semata atau manajer. Ini kalimat yang dia hukum. Menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Membuat orang bersalah. Berceramah mengatakan seharusnya itu kecewa. Seharusnya kamu nggak buat ini. Itu sangat kecewa sekali. Itu merasa bersalah. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Ini teman. Kalimat-kalimat ini ibu bisa baca nanti ya. Pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Menyesuaikan diri juga diawasi. Ini kayak udah buat keyakinan jelas. Bapak Ibu bisa jadi pemantau. Berikutnya yang terakhir itu manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan, memperbaiki masalah ini. Nah, inilah nanti yang segitiga restitusi tadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Sebaiknya kita berada di posisi ini Bapak Ibu. Jangan lagi ada terdengar di SMK nomor 1 Kampung Hilir seperti ini. Hindari ini menuju ke sini, menuju ini, menuju ini, menuju ini. Belajar kita Bapak. Sekolah harus seperti ini. Ya, kepada Bapak Ibu. Ya, nanti ini saya bagikan Bapak Ibu, poin pentingnya ada di manajer. Jangan hindarilah ya ini. Saya dulu yang ini Bu, terkenal saya Bu di sini di penghukum. Tapi seiring berjalan waktu saya tak mau menghukum ibu terus lari. Ya, tugas pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kalimat-kalimat pernyataan. Ayolah lakukan demi ibu, teman. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, ini hukum. Pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Berikutnya yang terakhir yang akan kami praktekkan Bapak Ibu, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Inilah namanya segitiga restitusi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Sri, pernah terlambat sekolah? Pernah. Saya juga pernah terlambat. Tapi yang nggak mengenakkan bagi saya yang saya ceritakan. Jangan muncullah kalimat itu. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Saya juga pernah melakukan. Udah tenang dia, udah stabil si Bu Sri ini. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati? Keyakinan kelas kita seperti apa kemarin? Kalau terlambat. Oh iya Pak, kemarin seperti ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa Bu Sri? Tapi itu kalimat yang muncul dari si penanyanya. Ya, Bu Sadida langsung memahami ini nanti. Di 1 3 4 ini yang harusnya. Dan ini divideokan.
Jadi Bapak Ibu coba guru BK khususnya dan guru umum pada umumnya, semua guru pakailah ini Bapak. Kita belajar. Ini hal baru. Saya juga baru. Pahami ini. Kamu ingin jadi seperti apa? Saya insya Allah nggak terlambat lagi Pak. Gimana caranya? Saya pakai alarm. Saya pakai nanti ibu saya untuk mengingatkan saya. Saya pakai kakak saya untuk mengingatkan saya supaya saya tidak. Setelah itu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan. Kenapa kamu terlambat? Ditanya dulu dong, jangan ujuk-ujuk pindahkan rumah kamu atau sekolah pindah ke rumah kamu. Saya terlambat itu Pak, gara-gara mobil itu tidak ada. Harusnya jalan untuk kami 1 jam, setengah jam jalan Pak, jalan kaki. Kami nggak dapat mobil. Setengah jam jalan baru dapat mobil, itu kan enak. Sekali ini terlambat. Adakah cara lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuh? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan untuk memecahkan masalah supaya anak itu tidak terlambat lagi. Terakhir itu. Ayo Bapak Ibu, pesan saya untuk segitiga restitusi ini untuk kita semuanya, selain diseminasi, lakukan aksi nyata ini di kelas-kelas kita. Yang stabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. 3 hari ini segitiga. Pak, boleh nggak langsung ke keyakinan? Boleh-boleh saja. Ya, situasi kondisi. Tapi biasanya kalau anak lagi ditanya dulu, distabilkan dulu dia. Ya, divalidasi dulu kebutuhannya apa. Ya, setelah itu beri dia keyakinan. Keyakinan dari diri dia, motivasi intrinsik dari diri dia. Saya yakin itu saja mungkin dari paparan kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan, aksi nyatanya bukan saya saja. Ya, bukan saya saja yang Bapak Ibu pahami ya, yang ini. Sebaiknya Bapak Ibu, saya rangkum, ayo sama-sama kita budayakan positif di sekolah, nilai-nilai kebajikan yang sudah ada dari kita, ayo kita munculkan kembali di sekolah kita. Pelan-pelan kita buat program-programnya, Bu Zanijan. Nanti itu akan mulai dari modul 1.1. Kalau ini langsung lompat Bu 1.4. Ya, dimulai dari filosofi, visi, misi, ya, program guru penggerak, nanti sampai ke budaya positif. Berikutnya, Bapak Ibu, mari kita pahami teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, dan keyakinan kelas. Di balik itu, Bapak Ibu, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar anak itu apa? Mungkin dia tak makan, penuhi makannya dulu. Itu biasanya kalau anak pingsan kita langsung naluri kita nolong. Udah makan nak? Ya, itu nalurinya tuh. Lu makan, minum dulu. Nah, stabilkan dia dulu. Ya. Berikutnya 5 posisi kontrol. Bapak Ibu jangan jadi pengikut. Kalau bisa jadi yang terbaik, manajer. Ibu ya, manajer. Yang berikutnya, terapkan segitiga restitusi kepada murid-murid kita di sekolah, anak-anak kita di rumah, boleh Bapak Ibu. Pelan-pelan kita belajar, Pak, kita belajar ulang Pak. Saya juga nanti ambil anaknya, kita rekam, mau saya kumpulkan tugas dan saya belajar di situ. Bagaimana menerapkan segitiga restitusi kepada anak-anak kita, baik yang punya masalah maupun yang tidak punya masalah. Mau kita cari potensi dirinya dan mau kita cari bagaimana anak itu menemukan atau membuat permasalahan hidupnya itu bisa selesai oleh dia sendiri. Ya, bagaimana kita bisa menemukan potensi. Saya yakin Bapak Ibu, potensi diri Bapak Ibu sangat-sangat banyak.
Apa sih kelebihan Bapak Ibu? Apa sih kekurangan Bapak Ibu? Bapak Ibu yang tahu. Saya nggak tahu. Ya, Bu Sri seperti apa? Ya Bu, saya Pak Amadi guru bahasa Inggris kan seperti apa? Ya si PKB, oh ini saya harus ikut pelatihan segala macam. Ya, Pak Taufik, Pak Robi baru bergabung Pak. Saya kira aset di sini kemarin. Ya, nah, kembali lagi di sini. Baru kenal dengan saya lah. Dan hari ini kita melaksanakan program namanya program diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Katulistiwa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sajikan. Apa ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini, lakukan yuk aksi nyata di kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan seperti keyakinan kelas yang sudah dibuat, nanti ada lagi hal baru nih, segitiga restitusi. Ayo kita praktekkan ya untuk kita lebih baik lagi. Saya rasa cukup, waktunya sudah 1 jam lebih mungkin. Dari saya sebagai pimpinan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang sangat bermanfaat sekali mengenai budaya positif sekolah. Selanjutnya harapan kita semua semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bagi peserta didik, dan bagi sekolah kita khususnya untuk kemajuan yang positif ke depannya. Akhir kata, saya sebagai moderator hari ini mohon maaf atas segala kesalahan. Bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, ada sedikit lagi mungkin, ini di luar lagi ya. Lagi terekam nggak? Iya, ini siapa yang bawa lagi? Udah diputus? Belum. Udah putus kan? Matiin. Ini di luar. Matikan. Siapa nih yang bawa lagi? Ada ya. Refleksi calon guru penggerak. Berikut refleksi calon guru penggerak tentang budaya positif. Dengan mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif, saya menjadi memahami konsep budaya positif yang berpihak pada anak. Saya mendapatkan pengetahuan tentang menempatkan posisi kontrol saya yang terbaik adalah sebagai manajer. Selain itu, saya juga semakin memahami bahwa hukuman bukan cara yang baik dalam mendidik murid dan tak selamanya penghargaan itu baik bagi pendidikan murid. Saya juga belajar bagaimana menangani siswa yang bermasalah dengan cara yang baik. Terlebih lagi, saya dan rekan CGP lainnya melaksanakan pengimbasan ilmu yang kami dapatkan pada modul 1.4. Membuat kami semakin memahami budaya positif yang sangat baik diterapkan pada dunia pendidikan. Langkah yang keempat. Yang pertama, memantau penerapan keyakinan kelas bekerja sama dengan guru BK dan orang tua, membimbing siswa dalam penerapan aksi nyata budaya positif. Langkah yang kelima, menumbuh kembangkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di sekolah. Terlihat siswa-siswi tertib pada saat melaksanakan ujian sekolah. Berikut pembiasaan budaya positif di sekolah. Berdoa sebelum memulai pembelajaran, bersalaman ketika tiba di kelas, disiplin ketika melaksanakan upacara bendera. Pembiasaan budaya positif lainnya di sekolah, bersedekah setiap hari Jumat untuk pembangunan tempat musola. Yang berikutnya bersalaman ketika pulang sekolah dan melaksanakan piket kelas setiap akhir pembelajaran.
Berikut testimoni dari guru SMK Negeri 1 Tapung Hilir, Ibu Syahnijar, dan siswi SMK Negeri 1 Tapung Hilir, Ananda Jernih Putri Harepah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahnijar SPD, rekan kerja dari Pak Tri Gusama Putra MPD. Saya sangat setuju sekali dengan beliau bahwasanya penerapan budaya positif sangat penting sekali untuk dilaksanakan di sekolah yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik. Penerapan yang pertama bisa dilakukan oleh guru. Guru harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik sehingga mereka bisa menirunya. Selanjutnya, penerapan di kelas. Wali kelas beserta peserta didik dapat membuat keyakinan kelas mengenai kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif. Hal ini merupakan ide dan pemikiran yang sangat bagus sekali, dan seharusnya setiap guru bisa memberikan contoh sehingga budaya positif bisa diterapkan di sekolah dengan baik. Tetap semangat Pak Tri, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jernih Putri Harepah. Saya kelas 11 akuntansi. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Tapung Hilir. Saya sangat senang sekali dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam bentuk keyakinan kelas. Adapun bentuk keyakinan kelas yang telah kami terapkan, yang pertama berpakaian seragam dengan rapi, yang kedua mengucapkan doa sebelum dan sesudah belajar, yang ketiga membudidayakan 5S, senyum, salam, sopan, santun, dan juga menyapa. Yang keempat yaitu membantu dan melindungi sesama teman. Yang kelima, menghargai guru yang sedang melakukan proses pembelajaran. Ketika kami melakukan kesalahan, kami tidak dimarahi, melainkan kami dipanggil untuk mencari solusinya supaya kami tidak melanggar peraturan yang telah kami tetapkan. Saya sangat senang sekali dengan caranya Pak Tri dalam menangani masalah ini karena dapat berpengaruh positif bagi kami. Cukup sekian testimoni dari saya ucap terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Maju terus pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.